Halo, apa kabar? Semoga tetap sehat. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar. Di mana pada minggu kemarin saya telah memberikan tugas seperti tampak pada gambar ini. Semoga Anda bisa menjawab dan semoga jawaban Anda benar. Sebagai bahan koreksi, saya coba akan memberikan bahasanya bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah diameternya 0,6 mm, berarti jari-jarinya adalah 0,3 mm. Anda harus merubahnya menjadi meter. Kemudian temperaturnya 20 derajat Celcius. Tegangan permukaannya adalah 0,073 Newton meter. Tentukan kenaikan kapilaritas dari air di dalam tabung. Di sini pastinya kita harus mengetahui persamaan apa yang akan kita gunakan. Di mana ketinggian ini adalah rumusnya ini. Jadi kita memakai H sama dengan 2 tol cos theta per R kali berat jenisnya. Di mana untuk sudutnya ini antara udara dengan kelas kaca bersih adalah cos 0. Oke ya? Berarti kita memakai kenaikannya adalah H ini. Nah, berarti rumusnya adalah H sama dengan 2 theta, sorry, dikalikan dengan cos theta per R kali berat jenisnya. Di mana ini nilainya adalah ini 0,73 Newton meter. 2 tetap, cos theta adalah 1. Ini adalah cos 0, cos 0 sama dengan 1 ya. R-nya adalah 0,6 mm atau 0,3 mm. Berarti kalau mau jadikan meter kita bagi 1000. Berarti 0,0000123. Nah, ini. Ah, ini meter. 1, 2, 3. Nah, 0,003 meter. Oke, ini adalah R-nya. Kemudian ini tinggal nilai ini, yaitu berat jenis di mana massa jenis air, ini rule-nya massa jenisnya air adalah 1000 kg per meter kubik. Berarti kalau berat jenisnya kita kalikan, berarti kalau berat jenis, ini berat jenis, berarti rho dikalikan G. Berarti ini kita kalikan dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Ini Anda boleh pakai 9,81 atau 9,806. Sehingga satuan di sini kilogram meter kuadrat ini sama dengan kita pakai yang ini ya. Berarti berat jenisnya adalah 9810. Yang saya kurung ini kilogram meter per second kuadrat ini adalah Newton berarti sisanya adalah meter kubik. Ini kan saya ganti Newton. Ini saya ganti Newton. Nah, berarti tinggal saya ini dengan ini. Oke ya. Setelah Anda mendapatkan ini, maka tinggal memasukkan ini adalah 0,7 ya toh. Terus ini cos theta R, berarti R ini saya kalikan dengan meter ini, berarti nanti satuannya ini kalikan dengan 0,003, sorry 0,3 meter. Satuannya nanti ini 1 tinggal 2 coret. Sehingga nanti kalau maunya Anda kali-kalikan ini angkanya itu satuannya nanti adalah tinggal saya satuannya. Satuannya berarti Newton per meter dibagi dengan Newton per meter kuadrat. Sehingga kalau maunya dijadikan kali Newton per meter dikalikan meter kuadrat
per Newton. Ini coret-coretan, ini dicoret, ini coret. Berarti satuannya sisanya adalah tinggal meter. Angkanya itu berapa? Silakan Anda masukkan. Oke ya. Semoga Anda, kalau maunya Anda masukkan, angkanya tadi, berarti kita mulai dari 2 dikalikan 0,073 dikalikan 1 dibagi 0,0003 R-nya dikalikan dengan 9810. Ini adalah jawabannya, sekitar kurang lebih adalah 0,051 kalau saya itu meter. Kalau perhitungan Anda berbeda, nanti silakan tunjukkan perbedaannya di mana. Nah, ini sama dengan 5,1 cm. Ya, semoga ada yang benar, dan jika masih ada yang salah, coba dikoreksi. Oh, kesalahan saya di sini. Jadi ingat, tetanya di sini karena dia dalam gelas kaca, ya, tabung kaca ini, maka dia tetanya 1. Tapi kalau dia menggunakan air raksa, maka dia tetanya adalah 140 tadi. Oke ya. Selanjutnya, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu persamaan diferensial umum. Jadi di sini untuk mempermudah atau memperlancar dalam Anda mengerti, biasanya kita menggunakan volume, kontrol volume atau suatu volume yang kecil yang nantinya digunakan untuk melihat gaya yang bekerja maupun tekanan yang bekerja. Ini kita mengandaikan yaitu suatu kolom air berbentuk silinder yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ini gravitasi buminya. Di sini Anda melihat bahwa ada gaya yang ke atas, ini yang kita sebut sebagai gaya pengangkatan, yaitu tekanan, P itu tekanan, dikalikan A luasan. Sedangkan ada gaya yang menekan ke bawah, berarti gaya menekan ke bawah ini adalah ini, yaitu P plus du P per du Z dikalikan di Z dikalikan A. Jadi P ini ditambah perubahan P ketika dia melewati sepanjang di Z ini. Dan juga di sini ada rho GA di Z. Biasanya rho GA di Z ini adalah berat dari fluida tersebut. Ya, dari satu-satu ini gravitasi. Jadi ada tekanan ke atas, ada tekanan ke bawah, terus ada beratnya. Biasanya berat ini juga menambah tekanan ke bawah. Sehingga untuk persamaan keseimbangan dan gaya luar pada arah vertikal, ini gaya yang bekerja pada sini, kita bisa melihat berarti kalau yang mengangkat itu kita plus, yang berusaha untuk menurunkan atau beban yang dari atas itu kita tulis sebagai minus. Pastinya ini karena dia arah ke bawah, dia minus. Sedangkan berat, saya tadi bilang bahwa berat itu biasanya menambah arah ke bawah. Sehingga tulisannya kita persamaannya adalah PA, arah ke atas, dikurangi P plus du P per du Z, kalikan dz kalikan A, yaitu gaya yang dari atas, dikurangi gaya beratnya ini. Ya, bisa dipahami ya. Atau di sini Anda bisa menulisnya adalah du P per du Z sama dengan min rho G atau sama dengan min gamma. Ya, min gamma di mana kita nanti bisa mendapatkan hasilnya, di mana kalau umpamanya ini saya pindah ke sana, maka dP ini sama dengan min rho G kali dz. Mungkin ada yang bertanya,
kok bisa tiba-tiba menjadi begini? Nah, silakan Anda pecah ini. A kali P menjadi AP, PA, ini juga dikalikan A. Karena ini kalau kita buka kurungnya, maka dia menjadi pin PA, sehingga min PA ini saling mencoret. Sehingga sisanya di sini nih tinggalnya, yaitu P per du Z kali dz kali A sama min rogi A di Z. Ini dipindah ke sebelah kanan, maka dia memiliki sama-sama A di Z-nya. Ya, ini A di Z. Berarti kita coret A di Z-nya, ini A di Z-nya. Berarti sisanya adalah du P du Z ini. Ini yang kepindah ke sebelah kanan menjadi ini. Ini karena minus toh. Ini hasilnya adalah, sorry. Nah, ini adalah minus, minus ini sisanya, minus ini, nah sisanya. Karena dia memiliki du Z, ini karena sudah di apa saling mengurang. Nah, ini punya di Z. Ini bisa ke sana menjadi plus. Karena ini biar ini minus, kita kalikan minus, berarti ini plus, ini menjadi minus. Bisa ya? Dipahami di sini. Di mana massa jenis kalikan gravitasi ini adalah berat jenis. Oke, saya kira mudah. Terus dan persamaan ini adalah persamaan intensitas tekanan, di mana intensitas tekanan berkurang terhadap ketinggian. Maksudnya di sini adalah jika tekanannya positif, maka jika ketinggiannya positif, maka tekanannya akan semakin turun jika ini semakin positif. Nah, ketinggiannya ini positif, semakin tinggi ketinggiannya, maka tekanannya akan semakin turun. Karena kalau mamanya ini tetap massa jenis apa itu, terus gravitasi juga pasti tetap, jika tinggiannya semakin positif, dia semakin besar minusnya. Tetapi kalau dia semakin negatif, semakin kecil, maka dia akan menjadi plus, tekanannya akan semakin tinggi. Sehingga di sini jika ketinggiannya semakin semakin positif atau semakin tinggi, maka tekanannya akan semakin turun. Contohnya adalah ketika Anda naik dari dasar kolam, ketika Anda sudah berenang, terus kemudian menyelam di dasar kolam, kemudian Anda berusaha untuk naik ke atas, mungkin mendedahkan kaki Anda ke atas. Kan rasanya seperti ringan. Itulah faktor tekanan terhadap ketinggian. Sehingga intensitas tekanan akan tetap jika tidak ada perubahan elevasi atau perubahan ketinggiannya. Oke, selanjutnya persamaan 5 ini dapat kita integralkan untuk fluida dengan massa jenis kontan, yaitu integral perubahan tekanan dari 1 menuju perubahan tekanan kedua, ini sama dengan min rho G pada ketinggian 1.1 menuju titik 2. Ini bacanya begitu. Sehingga di sini ada tekanan 1 dan tekanan 2, di sini ada ketinggian 1 dan ketinggian 2. Sehingga kalau mamanya ketinggian ini kita ringkas menjadi delta P, dan ini Z2 min Z1 ini adalah H, kita ringkas, atau delta Z itu sama dengan H. Di mana di sini H ini adalah hasil pengurangan ini. Karena dia Z2 min Z1 minus toh, kalau dibalik berarti Z1 minus Z2, sehingga di sini persamaan Anda menjadi positif. Kemudian kalau kita sederhanakan, kita bagi ke sana, maka min delta Z ini, ya ini kita merubah kembali ke delta Z lagi. Kembali ke delta Z, bukan menjadi H. Kembali ke delta Z, maka kita mendapatkan persamaannya ini. Sehingga P per rho G ditambah Z sama dengan P1 per rho G ditambah Z1, P2 per rho G adalah konstan. Biasanya persamaan terakhir ini digunakan untuk persamaan kontinuitas. Di mana ini adalah tinggi simetrik atau tinggi tekanan, dan ini adalah tinggi elevasi. Semuanya pasti satuannya sama. Tinggi elevasi atau tinggi potensial. Sehingga ada P, ini adalah tinggi tekanan, ini adalah tinggi potensial.
Oke ya, itu untuk fluida yang berbentuk silinder. Sekarang kita membahas yaitu tekanan pada satu titik. Pada bab statika fluida sebelumnya, yaitu tidak ada gerakan antar lapisan fluida, sehingga tidak ada gaya geser. Kalau maunya dia tidak ada gerakan antar fluida, antar lapisan itu, sehingga tidak ada gaya geser atau tau-nya sama dengan nol. Dan yang bekerja adalah gaya normal atau gaya tegak lurus bidang. Jadi yang gaya bekerja adalah gaya gravitasi atau gaya dari atas saja. Oke, di mana tekanan pada satu titik ini adalah hasil dari pembagian gaya normal terhadap luasannya, di mana luasannya mendekati ukuran dari titik tersebut. Hal ini dapat kita tinjau dari suatu elemen, biasanya kita memudahkan, yaitu berbentuk segitiga seperti pada gambar ini. Di mana kita sebetulnya elemennya ini sama tiga dimensi seperti gambar sebelumnya. Di mana di sini kalau maunya kita ambil begini, ini adalah Z, di Z. Jadi kalau maunya dalam materi saya, ini adalah arah ke atas ini adalah Y, arah ke sana adalah X, dan arah ke sana adalah Z. Oke ya, ini mudah. Nah, di sini Anda melihat bahwa dia tidak terlihat. Ini panjangnya mungkin sangat panjang atau kita tidak mengetahuinya. Sehingga ukurannya kita anggap nilainya adalah satu. Di Z-nya adalah satu. Oke, sehingga persamaannya dapat kita tulis menjadi berat ini adalah berat jenis dikalikan volume. Ya, berat jenisnya dikalikan volume, maka gaya yang bekerja ini berarti adalah gaya. Nah, karena ini berat jenisnya adalah Newton per meter kubik dikalikan meter kubik, maka kita mendapatkan ini adalah persamaan suatu berat bisa berat gaya. Namanya berat gaya atau ini bisa menjadi satuan untuk gaya. Oke ya, yaitu besarnya adalah W sama dengan gamma dikalikan delta X dikalikan delta Y per 2 dikalikan dz. Di mana ini adalah luasan dari segitiga ini. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Volumenya berarti dikalikan lebarnya, di mana lebar ini dz tadi seperti pada awal kita bicara tadi, dz-nya adalah nilainya 1, sehingga kita tetap menulisnya ini tetap 1, hasilnya adalah gamma dikalikan dx dikalikan dy per 2. Oke ya. Dan persamaan gerak untuk hukum Newton kedua ini di mana gaya adalah massa dikalikan percepatan. Di mana di sini massanya adalah rho dikalikan dengan volume. Nah, seperti saya tadi bilang, ini satuannya sama, Newton bisa untuk massa. Nah, ini volumenya setengah alas ini luas alas kali lebarnya. Ini dikalikan massa jenisnya. Massa jenisnya adalah kilogram per meter kubik, sehingga satuannya menjadi kilogram saja. Massa adalah ini persamaannya. Karena fluida diam, maka gaya yang bekerja adalah 0. Dan A dianggap tidak ada karena gaya diam. Tidak ada percepatan di sini. Nah, ini adalah percepatan. Terus kemudian kita melihat dari sini, ada gaya yang bekerja pada arah X yang mendatar ini. Pada arah X. Gaya yang bekerja pada ini, apa saja yang bekerja pada arah X, yaitu kita tulis sebagai Fx atau sigma Fx. Yang pertama gayanya adalah ini, gaya yang bekerja adalah ini. Nah, kemudian kita menganggap ada nggak yang di sebelah kanan? Ada kalau maunya kita tegakkan ini, yaitu adalah Ps ds sin theta. Di mana ini Ps ds ini Anda melihatnya adalah ini.
ds sin theta. Nah, ini. Berarti sin adalah garis di hadapan dibagi dengan garis miring, yaitu px dy per ps ds. Itu adalah sin tetanya. Sehingga kalau Anda mencari, Anda membolak-balik ps ds itu, maka px dx, ini ps dx ini sama dengan ini kali ps ds kalikan sin theta. Itu ya px dx-nya. Jadi gaya bekerja X saling biar dia menghasilkan 0, maka Px dx, Px dy dikurangi Px dy adalah sama dengan 0. Nah, ini sama dengan Px dy, karena Px dy adalah sin ini dibagi ini. Sehingga Px dy sama dengan ini kali ini. Nah, kita ganti. Oke ya. Dan kalau namanya kita mencari lagi nilai dari ds sin theta, ya, dan lihat merah ini, ds sin theta ini adalah, ini sin theta berarti sama dy per ds. Sin theta sama dengan dy per ds. Jadi tegak depannya dibagi miringnya. Berarti ini kan di bawah dikalikan ini. Berarti dy sama dengan ds dikalikan sin theta. Ini sama dengan dy. Oke ya. Sehingga di sini hasilnya px dy min ps dy sama dengan 0. Ya, karena ini kita ganti. Oke ya, karena kalau maunya Anda kembalikan lagi, dia nilainya juga sama, harus sama dengan 0. Sehingga px, ya, panjang px-nya sama dengan tekanan di S. Tekanan di X adalah sama dengan tekanan di S. Ini adalah gaya yang bekerja pada arah X. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada arah Y. Nah, kita sama rumusnya. Berarti Y kita melihatnya arahnya ke atas ini. Nah, ini karena X, ini Y. Berarti ada ini, dan ada yang ini kalau kita tegakkan. Sehingga di sini ada rumusnya adalah PY dx, ya, PY dx ke arah ke atas dikurangi dengan PS ds ini. Nah, ini kalau kita tegakkan, berarti kita melihat di sini ada cos, ya, cos theta. Nah, cos theta ini gimana? Kalau tadi sin adalah hadapan dibagi dengan miring, kalau cos adalah samping dibagi miring. Ya, Anda samakan samping dibagi miring, berarti px dx sama dengan ini, px dy sama dengan cos theta dikalikan ps ds. Karena tadi Anda melihat cos theta sama dengan ini dibagi ini. Nah, karena ini di bawah, tinggal kalau ini sama dengan ini kali ini. Terus kemudian dikurangi ada beban yang ke bawah ini, yaitu gamma dx dy per 2, atau berat jenisnya dikalikan dengan luasan segitiga tadi. Jika kalau ini berat fluida yang di sini, ini kita anggap 0 atau kita abaikan, karena fluida diam dan tidak ada pergerakan, sehingga percepatannya menjadi 0, dan kita anggap sebanding dengan 0 ini, maka kita abaikan di sini. Sehingga kalau kita abaikan ini, maka persamaan tinggal ini aja. Ya, persamaannya tinggal ini aja, dan di mana ds cos theta tadi, kalau namanya ds cos theta, Anda melihat ini banding ini. Cos berarti ini dx dibanding ds. Ya, dx dibanding ds. Berarti kalau ds-nya di bawah, berarti dx sama dengan ds kalikan cos theta. Berarti ini bisa menjadi, kita ganti dengan dx. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu tadi. Oke, sehingga di sini boleh kita tulis tekanan di Y ini sama dengan tekanan di X. Ya, PY sama dengan PS. Ini sama kita coret ya.
BY sama dengan PS. Selanjutnya kita menggabungkan persamaan 6 dan persamaan 7, maka kita mendapatkan di mana PS ini sama dengan tadi BX dan PS juga sama dengan BY, maka kita mendapatkan persamaan PS sama dengan BX sama dengan BY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika ukuran DX dan DY sangat kecil atau mendekati 0 atau mendekati ukuran suatu titik, maka tekanan pada suatu titik dalam fluida diam adalah sama besar dan tidak bergantung pada arahnya. Oke ya, ini teorinya pelan-pelan. Semoga Anda mengerti. Kalau kurang mengerti, coba Anda nanti pahami dan pelajari lagi. Oke, setelah kita membahas tadi tentang tekanan pada satu titik, selanjutnya kita akan membahas tentang variasi tekanan, yaitu di sini Anda melihat kita tinjau sekarang adalah suatu elemen berbentuk kubus, di mana dia memiliki koordinat yaitu X, Y, dan Z. Ya, X, Y, dan Z. Dan gaya bekerja adalah gaya permukaan di sini. Atau gaya yang bekerja adalah surface force atau gaya permukaan. Dan gaya berat atau bahasa Inggrisnya adalah body force. Sehingga di sini kalau Anda melihat gaya yang bekerja pada arah Y. Apa saja gaya yang bekerja pada arah Y? Sehingga di sini Anda melihat adalah Fy. Pastinya gaya adalah tekanan dikalikan dengan volume tadi, yaitu dP. Gaya yang bekerja pastinya kayak ini. Dikurangi gaya ini. Loh, bagaimana kok bisa menjadi seperti ini? Ini adalah saya secara langsung karena saya sudah mengajarkan Anda tadi bagaimana cara membaca gaya yang bekerja. Sehingga gaya yang bekerja ini pastinya Y, yaitu yang kita lihat awal adalah gaya pengangkatan ini menjadi positif, kemudian dikurangi dengan gaya yang dari atas, dan selanjutnya dikurangi dengan beratnya dari fluida ini atau kotak ini. Sehingga kalau Anda menyederhanakannya, menyamakan notasi yang sama dengan membuka kurung, hati-hati kalau buka kurungnya, Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Silakan Anda coba. Kemudian gaya yang bekerja pada arah X. Ya, sama gaya pada arah X, maka kita melihat gayanya ke sini. Ya, di mana gayanya hasil akhirnya adalah min du P atau delta P per delta X dikalikan dengan volumenya. Nah, perbedaannya di mana di sini? Yaitu perbedaannya kalau maunya di tekanan di sini ini adalah P minus berarti du P per du X karena dia bekerja pada arah X. Dan dia melewati apa? Melewati Y. Kan X, Y ya. Melewati Y. Karena dia dikalikan melewati luasan sebetulnya. Luasannya sama Z. Karena Z 1. Sehingga di sini adalah du X dikalikan per 2. Du X dy. Luasannya. Sehingga ini dikalikan lewatan melewati luasannya adalah dy kalikan di Z. Nah, sama. Anda melihat ini perbedaannya di mana. Ini arah Y. Nah, kemudian ada arah yang melawan ke sana. Nah, ini berarti dikurangi, yaitu P plus du B per du X dikalikan du X per 2. Ya, dikalikan luasannya yang dilewati adalah dy dz. dz. Nah, silakan Anda sederhanakan, buka kurungnya, nanti Anda akan mendapatkan nilai ini. Oke,
Dan gaya sebetulnya ini pada arah Z ya, saya maaf ini bukan arah X tapi arah Z, kita mendapatkan nilainya ini. Caranya sama, yaitu Z itu sama dengan cara apa X. Karena dia tidak, kalau X dan Z ini tidak dipengaruhi oleh beratnya. Karena berat pasti arahnya ke bawah, gak mungkin ke kiri atau ke belakang. Sehingga vektor gaya dari ketiga komponen ini adalah df sama dengan I kalikan dfx plus J kalikan dfy plus K kalikan delta fz. Jadi I untuk arah X, J untuk arah Y, dan K untuk arah Z. Sehingga kalau maunya kita masukkan kembali, ini kita masukkan vektornya dengan hasil ini juga yang kita masukkan ketiga-tiganya, maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi ini kita gabung, kita gabung, kita gabung dalam menjadi satu yang ini, karena ini nilainya Y, tetap minta apa di sini. Jadi ini ditambah ini. Anda masukkan di sini. Dari persamaan ini. Oke ya, menjadi persamaannya seperti ini. Oke, selanjutnya jika volume ini adalah dx dy ini kita tulis sebagai delta V sangat kecil hingga dia mendekati 0, maka gaya persatuan volume kita mendapatkan kita bagi volumenya sama. Dari persamaan sebelumnya kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi volume. Di mana yang kita tanda kurung ini kita sebut sebagai del atau gradien, bacanya ini del atau gradien. Ini adalah gradien dari tekanan berarti. Del P berarti sama dengan gradien tekanan. Atau boleh disebut juga sebagai vektor field atau vektor bidang. Maka kalau ini kita tulis sebagai ini, kita wakilkan, maka ini kita ganti dengan ini persamaannya. Menjadi min del P minus J kalikan gamma atau berat jenisnya. Maka, atau kita tulis sebagai begini. Karena kita pindah ke sana, atau ini yang pindah ke sana menjadi plus, maka del P sama dengan min J kalikan gamma. Ingat, ini J ini adalah vektornya saja. Dan del P ini adalah gradien tekanan. Di mana untuk fluida diam, yaitu gaya persatuan volume yang bekerja adalah 0. Sehingga di sini kita tulis persamaannya yang ini tadi, ini adalah 0. Ya toh? Ini adalah 0, sehingga ini kita pindah ke sebelah kanan. Atau salah satunya kita sebelah kanan. Nah, biar dia menjadi positif. Sehingga ini yang pindah ke sana, ini adalah menjadi positif sama dengan J delta Y. Atau kembali seperti ini. Nah, ini sama. Oke ya. Ini 16 ini dengan ini sama. Oke. Ini adalah persamaan umum dari variasi tekanan fluida statis atau diam. Oke ya. Selanjutnya, variasi tekanan ke arah X dan Z tidak ada toh? Itu adalah sama dengan 0, maka tidak ada tekanan pada arah horizontal. Sesuai dengan hukum Pascal, maka di sini yang tadi ini. Nah, kalau maunya ini sebetulnya 0 tidak ada ini, saya menulisnya 0. Biar kalau di dalam buku tidak ada nolnya, biar Anda bisa nanti membedakan tadi karena sama dengan 0. 0 dikurangi J min Y. Oke ya, saya kembalikan lagi ini tadi. Kan ini sama dengan 0. Lah, ini saya tulisnya 0-nya masih saya tulis jadi 0 minus J min Y. Biar Anda nanti kalau materi selanjutnya Anda agak bingung. Sehingga pada arah apa? Horizontal ini seharusnya kebalik ini. Nah, ini sama dengan 0. X dan Y tekanannya apa? Tekan ke arah Z adalah sama dengan 0, berarti ini kita coret Y-nya ini. Nah, ini tekanannya adalah 0. Sehingga nilai ini sama dengan 0. Nilai ini untuk tekanan di Z juga sama dengan
0. Atau kita boleh menulis karena vektornya ini adalah arah saja, maka kita tidak tulis sehingga ditulis du P per du X delta X sama dengan du P per delta Z sama dengan 0. Sedangkan tekanan pada arah Y, nah sekarang kalau arah Y berarti kita coret yang X dan Z. Sehingga arahnya tinggal ini. Ini kan 0 tetap. Berarti ini miliknya Y, ini miliknya Y. Ini tadi miliknya Z, ini miliknya X. Sehingga kita mendapatkan ini sama dengan ini. Oke ya. Atau boleh ditulis juga menjadi du P per delta Y sama dengan minus gamma. Sehingga kalau maunya ini saya pindah ke sana, tekanannya ini dapat ditulis menjadi dP sama dengan minus gamma dikalikan dengan dy. Baik, ini tadi persamaan untuk aliran fluida yang diam. Sekarang untuk fluida yang bergerak, bagaimana? Untuk fluida yang bergerak tanpa adanya viskos atau kekentalan, atau fluida yang bergerak pada setiap tempat serta tegangan gesernya adalah 0, ini untuk biasanya untuk benda kaku, maka mengacu pada hukum Newton kedua, di mana gaya itu adalah massa kalikan percepatan, kita mendapatkan di sini persamaannya adalah du F per du V sama dengan du M dikalikan A per du V. Oke. Atau bisa kita tulis di sini adalah du F per du V sama dengan rho dikalikan dengan A. Jika kita hubungkan dengan persamaan 16, maka kita mendapatkan persamaannya ini adalah del P minus J kalikan gamma sama dengan rho kalikan A. Atau persamaan itu kita boleh tulis kalau maunya vektor J kalikan gammanya kita pindah ke sebelah kanan dan kita kalikan dengan negatif, maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. Persamaan 19 ini adalah dasar gerakan fluida tanpa viskositas atau tanpa kekentalan. Biasanya digunakan pada keseimbangan relatif dan juga merupakan penurunan persamaan Euler. Oke, yang kalau tadi arah X dan Z adalah 0, sedangkan untuk fluida yang bergerak, maka arah X dan Y tekanannya adalah min rho kali A. Serta tidak ada tekanan resisten pada arah horizontal, maka persamaannya adalah seperti ini kita tulisnya. Kalau tadi sama dengan 0 ya, ya kita coret yang Y-nya saja. Sehingga kita mendapatkan I du P per delta X ditambah K kalikan delta P per delta X sama dengan min rho kali A. Atau bisa kita tulis seperti ini. Atau juga jika vektornya kita hilangkan, kita bisa menulisnya persamaannya menjadi du P per delta X sama dengan du P per delta Z sama dengan min rho kali A. Sedangkan untuk tekanan pada arah Y, berarti yang kita coret adalah yang ini. Nah, kita coret ini, berarti sisanya apa? Nah, ininya, sisanya ini, sorry, ini seharusnya yang kita coret, kita pindah ke sini. Ya, arahnya ini yang coret adalah di sini, sehingga kita mendapatkan sisanya adalah ini. Oke ya. Atau boleh kita tulis lagi adalah delta P atau du P per delta Y sama dengan min rho dikalikan dalam kurung A plus G. Karena kalau maunya kita apanya? Oh ini maaf, ini salah tulisannya, sebetulnya tulisannya seperti ini. Nah ini saya betulkan dulu. Ini seharusnya dicoret adalah ini. Ini tulisannya adalah gini, min rho kali A dikurangi J kali Y gamma. Nah, sehingga kalau maunya kita kurung, ini memiliki gamma ini
adalah rho kali G. Nah, sorry. Rho kali G. Nah, rho kali G. Sehingga di sini kita menggantinya. Rho kali G kalau maunya kita kurung berarti rho kali A dikurangi J dikalikan rho kali G. Nah, kalau kita sama-sama keluarkan rho-nya, maka kita mendapatkan persamaan ini. Kita kumpulkan menjadi rho. Ya, atau saya betulkan dulu. Bisa dipahami untuk arah fluida yang diam dan fluida yang bergerak. Selanjutnya adalah tentang percepatan pada arah mendatar atau akselerasi pada arah mendatar. Ini bahasa Inggrisnya acceleration. Jadi Anda melihat ini kalau mamanya percepatannya seperti ini. Kalau arahnya saya goyang seperti ini percepatannya, maka Anda bisa melihat yang goyang adalah begini. Nah, ini kalau saya kok goyang-goyang, dia memiring ini, nah, goyangnya. Atau ini, dia berbentuk ini, goyang, kalau saya goyang. Ya, dia akan bergoyang ke atas, bergoyang ke bawah, ya kan gitu ya. Nah, begini. Oke, dia bergoyang-goyang. Atau kalau maunya cepat, ada dia bergoyang seperti ini aja. Oke, kalau maunya kita lihat dari sebelah kirinya, dari gambar ini, maka kita tampak adalah gambarnya seperti ini. Jadi tetap kita memakai arah vertikal adalah Y, arah yang horizontal itu adalah Z dan X. Cuma arah yang ke depan itu adalah Z, horizontal ke kanan itu adalah X. Sehingga di sini Anda melihat kalau dari sebelah sampingnya itu Anda hanya mendapatkan arah vertikalnya adalah Y dan arah horizontalnya adalah Z. Dan tidak ada percepatan pada arah X. Oke, karena arah X adalah pergerakannya tadi, sehingga dia goyangnya seperti ini tadi, miring. Yang ke sini nggak ada pergerakan ke sini, karena saya menggeraknya ke sana. Oke, sehingga persamaan untuk gerak fluidanya adalah du P per du Z sama dengan min rho kali A du P per dx sama dengan 0 karena tidak ada tekanan pergerakan ke sana kayak yang bekerja ke arah x. Sedangkan untuk y tadi yaitu adalah ini min rho kali a plus g. Ini menyambung dari uh, gaya yang bekerja dengan fluida yang bergerak tadi sebelumnya. Oke, karena tekanan tidak bergantung pada X, maka tekanan diferensial totalnya yaitu ini dikurangi dengan ini total berarti dijumlah, ini ditambah ini. Ya, penulisannya berarti seperti ini. Untuk rho yang konstan atau massa jenis yang konstan, perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 di dalam fluida ditentukan oleh integral dari integrasi ini. Di P seperti bersama sebelumnya, P kalau delta P berarti ada P2 min P1, kalau delta Z berarti Z2 min Z1 dan delta Y adalah Y2 min Y1. Ini ganti. Oke, sehingga mengambil titik 1, Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, di mana tekanannya titik di sininya. Nah, ini tekanannya P0 dan titik 2 menjadi titik sembarang, makanya titik sembarang ini di dalam fluida tidak ada notasi atau namanya, maka distribusi tekanan pada tangki ini dapat dinyatakan sebagai P sama dengan P0 minus PA Z dikalikan Z-nya dikurangi rho kalikan G plus AY dikalikan Y. Ini adalah percepatan pada arah Y dan ini adalah percepatan pada arah
Z. Untuk selanjutnya, kenaikan atau penurunan permukaan bebas vertikal relatif pada titik 2 terhadap titik 1 dapat ditentukan dengan memilih titik 1 dan titik 2 pada permukaan bebas. Sehingga kita boleh menulisnya adalah P1 sama dengan P2. Dan pemecahan persamaan 21 untuk Y2 min Y1 ditulis menjadi kenaikan permukaan vertikal adalah delta YS sama dengan YS2 minus YS1 sama dengan minus AZ per G plus AY dikalikan Z2 min Z1. Persamaan ini bagaimana cara menjawabnya? Kita kembali ke persamaan sebelumnya tadi. Persamaan 21. Persamaan 21 ini. Ya. Ini persamaan ini Anda menjadi P, berarti Anda kembalikan Y-nya ini, delta Y-nya. Ini Anda pindah ke sana. Nah, P1 sama dengan P2. Berarti P2 sama dengan P1, mereka saling mencoret. Mencoret sehingga ini adalah 0. Karena dia sama, sehingga jawabannya di sini adalah 0. Kemudian ini saya pindah ke sana. Ya toh? Saya pindah ke sana, berarti ini menjadi positif. Kemudian berarti rumusnya adalah rho dikalikan G plus AY dikalikan Y2 min Y1 sama dengan min rho A Z dikalikan C2 min C1. Nah, ini persamaannya seperti ini. Nah, ini kemudian saya pindah biar dia menjadi Y min Y2. Pindah ke sana menjadi bagi berarti Y2 min Y1 sama dengan min rho A min rho AZ dikalikan Z2 min Z1 per min rho dikalikan G plus AY dikali sudah. Nah, ini rho-nya kan sama rho-nya. Nah, berarti tinggal di sini apa? G plus AY AZ ini dipindah keluar sana. Berarti tinggalnya adalah rumusnya AZ per AY plus G. Nah, ini plus G ini kalikan Z2 minus Z1. Oke, ini minus. Nah, begini ya persahabatnya tinggalnya. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang tadi. Tuh. Sehingga persamaannya adalah sama seperti ini tadi. Oke. Selanjutnya adalah gambar ini. Ini adalah gambar garis tekanan konstan, yaitu permukaan tekanan konstan pada bidang Y dan Z. Y dan Z. Di dalam percepatan linear fluida dan kenaikan vertikal. Dengan YS-nya adalah ini, yaitu YS2 min Y1, deltanya ini. Dan ini adalah permukaan vertikalnya dan ini adalah permukaan horizontalnya. Ini adalah permukaan bebas dari fluida tersebut yang di atas ini. Oke, persamaan untuk permukaan pada tekanan konstan atau tekanan konstan itu adalah isobaris didapatkan dari persamaan 21 dengan mengatur dP-nya sama dengan 0 serta mengganti Y menjadi Y isobaris dan kita tulis sebagai dy per dz sama dengan min AZ per G plus AY sama dengan konstan. Persamaan ini didapat ketika Anda ini diganti dengan delta Y. Dan ini diganti dengan delta Z. Sehingga kalau ini saya pindah ke sana, dia akan menjadi bagi, maka sisanya adalah ini. Oke ya, bisa dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan konstan atau isobaris termasuk permukaan bebas berada dalam fluida incompressible atau tidak mampu mampat dengan percepatan konstan dalam gerakan linier. Pada permukaan paralel yang kemiringannya pada bidang YZ, ini maka nilai kemiringannya adalah slope-nya ini adalah dy per dz, d-nya yang isobaris,
sama dengan ini atau sama dengan tangan theta. Nah, tangan theta ini adalah tangan itu adalah sudut garis di hadapan dibagi dengan garis di sampingnya. Kalau sin adalah di hadapan dibagi dengan miring, kalau cos adalah samping dibagi dengan miring, kalau tangan berarti depan dibagi samping, desa. Nah, kalau maunya saya gambar, dia membentuk segitiga seperti ini. Ini adalah tangan. Berarti tangan adalah ini dibagi dengan ini, yaitu YS dibagi ZS ini, atau DY per DZ. Oke ya. Dan kita simpulkan di sini totalnya adalah permukaan bebas. Fluida adalah permukaan datar kecuali untuk AZ sama dengan 0, percepatan hanya dalam arah vertikal, serta kekeralan massa dengan asumsi ketidakmampu-mampatan atau incompressible ketika pada massa jenisnya konstan, mensyaratkan volume fluida tetap konstan sebelum dan selama percepatan dilakukan atau terjadi percepatan. Oleh karena itu, kenaikan level fluida di satu sisi harus diimbangi dengan penurunan level fluida di sisi yang lain. Ini adalah statika fluida atau persamaan untuk fluida yang bergerak maupun yang diam seperti tadi. Seperti biasa, agar Anda mengerti materi yang saya berikan dan sebagai tugas Anda juga, Anda akan saya berikan soal untuk Anda jawab dan upload di Google Classroom kita. Soalnya adalah seperti ini. Jadi tangki ikan setinggi 80 cm dengan penampangnya adalah 2 meter kalikan 0,6 meter terisi dengan air harus diangkat di belakang truk. Truk tersebut berakselerasi atau apa ya? Berakselerasi itu kayak ngegas secara cepat gitu loh. Jadi percepatan itu kecepatannya dari 0 hingga 90 km per jam, dia membutuhkan waktu adalah 10 detik. Jika diinginkan tidak ada air yang tumpah selama percepatan tersebut, mengegas tersebut, tentukan ketinggian awal air yang diizinkan di dalam tangki. Terus kemudian saran apa yang Anda berikan tentang peletakan tangki terhadap arah geraknya. Jadi Anda bayangkan meletakkannya itu bagaimana? Apakah disejajarkan secara paralel pada sisi panjangnya atau disejajarkan secara paralel pada sisi pendeknya? Oke, kisi-kisinya bagaimana? Saya akan memberikan cara Anda memberikan kisi sehingga nanti Andanya bisa menjawab. Yang pertama adalah kita asumsikan bahwa jalannya ini adalah datar, jadi tidak bergelonjar atau tidak naik atau miring. Sehingga di sini eh, apa ya? Kita bisa menentukan bahwa untuk arah vertikal adalah Y dan untuk arah horizontalnya nanti adalah Z. Mungkin ketika di percepatan itu efek percikan atau efek pengereman atau mengemudi lewat apa polisi tidur atau mendaki gitu kita eh, tidak tidak apa ya tidak masukkan jadi dianggap jalan tadi tetap mulus. Terus kemudian jika kita juga mengasumsikan bahwa percepatannya adalah konstan. Sehingga percepatan itu rumusnya apa? Percepatan itu rumusnya pastinya adalah kalau satuannya apa? Percepatan. Jadi Anda mencari percepatan pada arah horizontal karena kita menentukan ini adalah Y dan ini adalah Z. Jadi mobil ini mobil. Nah, kalau kita taruh depan gini, mungkin mobilnya truknya begini ya. Nah, ini aja truk mobil. Kemudian dia bergerak ke sana. Ya, Anda menaruhnya kalau umumnya mobil ini kita melihat depan, berarti ini adalah Y dan ini adalah Z. Sehingga
Untuk percepatan, percepatan satuannya apa? Anda cari percepatan satuannya apa, maka Anda menemukan di sini apa saja. Ada kecepatan. Berarti di sini adalah kecepatan dibagi dengan ada waktu, maka Anda mendapatkan percepatan. Nah, ini kurang deltanya ini. Berarti ini kurang ini adalah percepatan, kecepatan, ini adalah waktunya, sehingga Anda bisa menentukan kecepatannya atau percepatannya. Anda bisa menentukan ini. Kemudian setelah Anda mendapatkan ini, maka Anda menentukan kalau umpamanya apa? Anda goncang-goncang ini tadi, Anda menentukan tingkat kemiringannya bagaimana. Nah, tingkat kemiringannya bagaimana? Nah, ini gambarnya sini saya hapus saja. Gambarnya adalah seperti ini. Arah geraknya seperti itu ya. Sehingga tingkat kemiringannya ini ada berapa? Kemiringan ini didapat dari persamaan apa? Persamaannya ada yang seperti tadi. Nah, ini adalah tingkat kemiringan Anda menemukan persamaan yaitu ini. Ya, Anda tadi mencari yang pertama adalah percepatan pada arah Y. Kemudian nilai dari gravitasinya berapa? G-nya. Kemudian percepatan dari arah Y. Ada nggak percepatan pada arah ke atas? Tidak ada percepatan ke arah ke atas, berarti dia nilainya adalah 0. Sehingga Anda menentukan tangan ini, tangan tetanya adalah berapa. Ya, sehingga Anda mendapatkan nilai dari tangan teta tadi. Oke, setelah Anda melihat tangan dari teta, sekarang kita melihat apa yang apa yang Anda cari di sini. Berarti Anda menentukan ini. Saya melihat ini tadi. Nah, bagaimana Anda sudah mendapatkan tangan teta, nilainya berapa? Berarti kalau umpamanya saya mencari nilai YS ini dengan cara apa tangan? Oke, ya, delta YS-nya berapa? Berarti YS-nya ini berapa nilainya? Nah, nilainya berapa? Nah, ini dilihat dari nilai di sini. Ya, nilainya ini di sini. Ini berapa? Sudah toh? Yang ditanya adalah ini. Ini bisa diketahui. Oke, berarti kalau di sini, kalau umpamanya pengaruh dari ini adalah pengaruh dari penempatannya Anda tadi. Nah, kalau umpamanya tangkinya tadi, ini Anda melihat ini apa? Penampangnya berapa saja? Ada, kalau umpamanya bawah, ini Anda melihat, kali ini dilihat dari atas ada 2 meter, ini 0,6. Atau Anda menaruhnya seperti ini. Nah, yaitu dari atas adalah ini 0,6, ini adalah 2 meter. Berarti kalau maunya saya tegakkan, ini adalah Y-nya, Anda gambarnya seperti ini gambarnya ini. Sedangkan ini adalah begini. Nah, 2 meternya ini. Berarti kan gitu. Berarti kalau emaknya ini adalah delta Y-nya, ini dengan lebar 2 meter, ini 2 meter, ini Y. Anda cari kemiringannya di sini tadi berapa? Nah, begini. Yang satu adalah ini 0,6 meter. Nah, ini miringnya 0,6 meter, ini Y. Nah, ini sorry, gambarnya di sini tadi. Nah, ini delta Y2. Mana ini 2, ini delta Y1. Nah, Anda menentukannya bagaimana nanti? Ini sudah diketahui sampai tanya. Oke, sehingga Anda menemukan nilai. Kalau menurut Anda, mana yang ketinggian yang masuk akal agar percikan atau tumpahan air tidak terlalu banyak atau tidak terjadi. Inilah untuk menjawab. Kalau setelah Anda mendapatkan ketinggian, Anda bisa menjawab yang bagian ini. Oke ya, semoga Anda mengerti apa yang ditanyakan di sini dan mengerti kisi-kisi yang saya berikan. Dan jawaban ini
silakan Anda upload sebagai tanda kehadiran atau Anda mengikuti mata kuliah saya. Terima kasih telah mendengar mata kuliah saya. Semoga tetap sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.